Shalom, baiklah acara Winisuda dan kenaikan kelas secara daring atau online angkatan ketiga tahun pelajaran 2019-2020 Seven Bob School, Kinder Class, Pre-Kinder Class, dan Nursery Class, golongan 12 Juni 2020 akan segera dimulai. Susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ibadah. Yang kedua, prosesi winisuda secara daring atau online. Yang ketiga, pengukuhan winisuda secara daring atau online. Yang keempat, penyerahan penghargaan siswa berprestasi. Yang terakhir, ucapan terima kasih dari Seven Buff School. Kita masuk pada acara yang pertama, yaitu ibadah. Baiklah, ibadah winisuda dan kenaikan kelas secara daring angkatan yang ketiga tahun pelajaran 2019-2020 TK Seven Buff School akan dimulaikan. Dan kita nyanyikan pujian Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom. Salam sejahtera buat kita sekalian. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami secara khusus, bagi sekolah kami, PAUD Seven Buff School ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih setia Tuhan, hingga di tahun ajaran yang ada kami bisa menikmati penamatan bagi sekolah ini. Terima kasih, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini kita akan baca dari kitab Amsal, pasalnya yang kitab Amsal 24, ayatnya yang ke-13, 14, dan ayatnya yang ke-20. Amsal 24, ayat 13, 14, dan ayatnya yang ke-20. Anakku, makanlah madu, sebab itu baik, dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, anak-anak
didik PAUD Stephen Buff yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Banyak orang tua, pemuda-pemudi, bahkan anak-anak pun menginginkan menjadi orang-orang yang bijak. Orang tua inginkan anak-anaknya, pemuda-pemudi ingin mendapatkan pasangan yang bijak. Tetapi realita saat ini seringkali berkata lain. Apa yang menyebabkan demikian, saudara sekalian? Kita bisa melihat beberapa fase generasi yang menyebabkan hal itu bisa terjadi. Tidak sesuai dengan realita yang diinginkan atau realita yang diharapkan. Kita melihat bahwa pada tahun 70-an, generasi yang ada di tahun itu adalah generasi yang dapat disebut generasi X. Kemudian beranjak masuk pada tahun 80-an. Generasi yang ada saat itu dapat disebutkan itu adalah generasi Y. Kemudian masuk pada tahap tahun 2000-an. Itu kita bisa melihat generasi yang ada di sana adalah generasi Z. X, Y, dan Z. Tetapi hingga kini masuk di dalam tahun milenial ini, kita bisa katakan bahwa generasi yang ada saat ini adalah generasi Alpha. Saudara yang dikasihi, generasi Alpha adalah generasi yang melek atau generasi yang terbuka, menerima akan teknologi dengan begitu mudahnya. Generasi yang sangat tergantung pada teknologi yang ada saat ini. Apakah baik dengan teknologi yang ada atau ada yang salah dengan teknologi yang ada? Di satu sisi, teknologi yang ada sangat luar biasa, membantu akan anak-anak, akan pemuda-pemudi, bahkan membantu orang tua. Tetapi di sisi yang lain, ada negatif atau buruknya. Saking canggihnya teknologi yang ada, saudara sekalian, di tengah-tengah kondisi seperti ini, tengah-tengah kondisi teknologi yang canggih saat ini, kitab Amsal bagi orang bijak ini tetap berlaku dan sangat erat hubungannya hingga hari ini. Baik itu bagi orang tua, baik itu bagi tenaga pendidik, baik itu bagi anak-anak, baik itu bagi pemuda-pemudi masa kini. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana tugas kita, baik sebagai tenaga pendidik maupun sebagai orang tua. Saudara, kitab Amsal ingatkan kita, baik itu guru maupun orang tua, agar jangan pernah lupakan ajaran atau didikan. Ajaran atau didikan tidak semuanya manis tentunya, saudara. Tetapi orang yang menerima ajaran atau didikan itu akan melihat hasil akhir daripada ajaran didikan tersebut dengan manis. Saudara yang dikasihi, orang tua yang setia, orang tua yang disiplin, membangunkan anaknya setiap pagi, itu bukan hal yang mudah. Orang tua yang mau membawa atau mengatur anaknya untuk ke sekolah, dan orang tua yang mau dengan rela hati mengizinkan anaknya untuk dididik, diajar di sekolah,
dengan baik, tentunya akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Begitu juga dengan tenaga didik. Disiplin dan setia mengajarkan anak didiknya pasti akan menikmati hasilnya saat melihat anak didik tersebut sukses ke depannya. Tenaga didik pasti akan bangga karena bisa menikmati hasil yang manis. Tetapi sebaliknya, jikalau tidak setia, tidak disiplin, maka Amsal tadi mengatakan di dalam ayat 20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat dan pelita orang fasik akan padam. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dasar dan mengingatkan kita sebagai orang tua maupun tenaga didik untuk melanjutkan masa depan anak-anak yang akan menyelesaikan pendidikan mereka di tingkat pendidikan anak usia dini ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja, tetapi kami dapat mengingatnya senantiasa, baik sebagai tenaga didik yang ada maupun orang tua dan juga anak-anak kami, supaya kami dapat diberikan hikmat untuk mengajar mendidik anak-anak yang ada dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami dapat menikmati buah yang manis dan kami dapat bersukacita demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Prosesi Winisuda segera dimulai. Kepala sekolah, guru-guru, staf, dan mewakili siswa memasuki ruangan Winisuda. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia
acara Winisuda dan kenaikan kelas secara daring angkatan ketiga tahun pelajaran 2019-2020 Seven Bath School Kinder Class, Pre-Kinder Class, Nursery Class, Kolongan 12 Juni 2020 dibuka. Pembacaan laporan sekolah oleh Kepala Sekolah TK Seven Bath yang terhormat Ibu Yola Diana Tilung, disilakan. Puji Tuhan, Shalom, damai di hati, yang saya hormati guru-guru, staf, orang tua siswa, dan para anak didik yang saya sangat cintai, yang saat ini berada di rumah masing-masing. Puji Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2019-2020 boleh berakhir dengan segala baik oleh karena anugerah Tuhan Yesus, dan boleh dilaksanakan secara daring oleh karena kita berada di situasi pandemik COVID-19. Adapun siswa yang ditamatkan pada hari ini di Seven Bath School, khususnya untuk kelas TKB usia 5-6 tahun, berjumlah 21 siswa. Laki-laki 11 siswa dan perempuan 10 siswa. Yang pertama, adik Netzer Sematiando Lino Isak. Kedua, Kimi Alessandro Lawanhart Mamangke. Yang ketiga, Matthew Sweetley Geraldo Lucas. Keempat, Samuel Beryl Jikoan. Kelima, Jeremia Edward Kumesan. Keenam, Immanuel Jonathan Watimuri. Ketujuh, Gracio Aldino Luntungan. Kedelapan, Dev Timothy Samuel Ringkuangan. Kesembilan, Reskiansa Putra Saleh. Kesepuluh, Arjuna Rohyawi. Dan kesebelas, Farel Benedict Salim. Kedua-belas, Kirana Shalomita Bagania. 13, Queen Magdalena Tuera. 14, Gracela Joy Rondono. 15, Clarissa Eve Ratulangko. 16, Jesslyn Saronteo. 17, Baby Laurina Christine Sambuaga. 18, Larissa Fania Sumarau. 19, Airelin Fania Makasunggal. 20, Aprilia Nusa. 21, Kimberly Elshadai Lahe. Para orang tua yang saya hormati, yang saat ini berada di rumah masing-masing, itulah ke-21 anak yang hari ini ditamatkan di Seven Bath School, semua karena anugerah daripada Tuhan. Kegiatan proses belajar mengajar
tahun pelajaran 2019-2020 dinyatakan selesai dan boleh berakhir dengan baik. Dan hari ini merupakan penyerahan rapor siswa, kedua penyerahan foto kenangan, dan penyerahan hand sanitizer, masker, dan face shield. Ya. Pengukuhan Winisuda kelas TKB atau yang akan melanjutkan ke tingkat SD secara simbolis mewakili siswa-siswa oleh Kepala Sekolah Ibu Yola Diana Tilung. Yang pertama, adik baby Laurina Kristi Sambuaga. Netzer sekarang. Adik Netzer Semartiando Lino Isa. Pertama, adik Graciela Joy Christabel Rondonu. Pengukuhan Winisuda secara daring kelas TKB atau yang akan melanjutkan ke tingkat SD secara simbolis mewakili siswa-siswi Sevenbach School. Yang pertama, adik Graciela Joy Christabel Rondonu. Penyerahan penghargaan siswa berprestasi TK PAUD Sevenbach juara 1 lomba mewarnai gambar dalam rangka Hari Gizi tahun 2020 yang diselenggarakan oleh IGTKI Provinsi atas nama adik baby Laurina Christine Sambuaga. Boleh beri. Berdiri menyamping. Berdiri menyamping. Berdiri menyamping. Itu piala taruh situ. Oh iya. Iya. Tunggu. Ya. 3, 2, 1. Lari dia sini lari. Oke. Penyerahan rapor kenaikan kelas secara simbolis mewakili TKA dan kelompok bermain atas nama adik Jonathan Kenso Turangan. Ucapan terima kasih yang pertama-tama tentunya kepada Tuhan Yesus Kristus yang dimana boleh memimpin, menyertai di sepanjang perjalanan tahun pelajaran 2019-2020 selama 1 tahun ini oleh karena anugerah daripada Tuhan boleh selesai
dengan baik. Dan hari ini anak-anak boleh dilepaskan dari TK PAUD 7 Bulb, khususnya untuk TKB yang akan masuk ke SD. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Ucapan terima kasih yang kedua kepada orang tua siswa, dalam hal ini papa mama yang ada di rumah, di mana telah mempercayakan anaknya untuk disekolahkan di PAUD 7 Bulb. Ada yang sudah 3 tahun bersama-sama dengan kami di tempat ini, dan mereka siap ke SD. Dan ada juga yang sudah 2 tahun bersama-sama dengan kami. Terima kasih buat kepercayaannya. Itu semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih yang ketiga buat guru-guru PAUD 7 Bulb, Mem Jenny Lino, Mem Olivia Salasa, yang mengajar di khususnya TKB, dan juga terima kasih kepada Mem Jene Irot sebagai staf yang membantu sekolah. Dan terima kasih juga buat Mem Karen Tinga, khususnya untuk kelompok bermain. Secara keseluruhan buat guru-guru yang ada, yang sudah boleh mendidik anak-anak PAUD 7 Bulb sehingga boleh menjadi pintar, berkarakter, bahkan boleh menjadi anak yang mandiri, yang terlebih khusus takut akan Tuhan. Yang terakhir, terima kasih kepada Dinas Pendidikan Minahasa Utara, khususnya Kepala Dinas Pendidikan, dengan hormat Ibu Olvi Lengkong MPD, kedua Kepala Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Minahasa Utara, Insinyur Katie Mingkit, yang ketiga Kepala Seksi Bidang PAUD dan Dikmas Pendidikan Minahasa Utara, Ibu Femi Kureba, SPD. Sekiranya Tuhan memberkati dalam tugas dan tanggung jawab. Terima kasih buat support yang luar biasa selama ini untuk kami 7 Bulb School. Tuhan Yesus memberkati.